Shalom saudara, senang bisa bertemu kembali di dalam devotion kali ini. Di awal tahun 2021 ini kita mendengar kabar yang tidak baik, atau mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang tidak enak tersebut, yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Pandemi COVID-19 yang belum selesai, kecelakaan pesawat yang menelan korban jiwa maupun korban materi, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini semua membuat kita bersedih hati, prihatin saudara. Tetapi mari kita semua terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan kita supaya bencana ini segera dilalukan dari bangsa kita, dan setiap orang yang mengalaminya senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-23 ayatnya yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah ayat yang sangat familiar buat kita semua saudara. Atau bahkan di antara kita sudah ada yang menghafalkannya dan menjadikannya ayat emas menjadi pegangan hidup kita. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan pasti sudah mempersiapkan dan mengusahakan yang terbaik untuk kita semua, domba-dombanya saudara. Sekalipun Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, ingat saudara bahwa itu bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita hanya diizinkan Tuhan untuk melewati, bukan stay, bukan berhenti di situ. Kita hanya melewati, karena itu bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita saudara. Dan seandainya pun pada saat ini kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan berjanji bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita saudara. Wahyu yang pertama ayatnya yang ke-8 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan sudah ada sejak zaman penciptaan dulu saudara. Tuhan juga sudah senantiasa ada bersama dengan kita saat-saat ini, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong kita karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dan bahkan Tuhan sudah mengetahui hasil akhir kehidupan kita saudara. Tuhan berjanji untuk senantiasa beserta dengan kita. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada adalah alat perang saudara. Ini berbicara perlindungan Tuhan atas setiap musuh-musuh kita, atas mungkin orang-orang atau kuasa-kuasa yang tidak senang terhadap kita saudara. Gada Tuhan senantiasa ada buat kita untuk menjaga dan melindungi kita. Selanjutnya adalah tongkat. Tongkat itu berbicara tentang didikan saudara. Tuhan senantiasa menuntun kita, memberikan hikmat, jalan mana yang harus kita lalui, jalan mana yang harus kita tempuh. Tuhan senantiasa mendidik kita saudara. Tuhan beserta kita, menjaga kita dari musuh kita, dan senantiasa mengarahkan hidup kita untuk hidup kita tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah berhenti atau menyerah di titik ini saudara, di dalam lembah kekelaman ini, karena itu bukanlah tujuan akhir hidup kita. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita, tentunya ada maksud dan tujuannya yang mungkin saat ini kita sama-sama belum mengetahuinya. Teruslah melangkah, teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan sampai matahari itu bersinar lagi menyinari kehidupan kita saudara. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah merencanakan yang terbaik saudara. Hari depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang Tuhan berikan kepada kita. Tetap berharap, terus melangkah, jangan pernah berputus asa, dan percayalah Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Haleluya. Amin.